商品の代金以上のことはね、一人でやるのがポリシーなの。英雄として責任を果たさないと。Yo, halo Wir, selamat datang di channel Aku Bukan Wibu. Di video kali ini gue mau bahas salah satu surah favorit gue, yaitu Kazuki Shinada Hitam. Ya, ini salah satu surah yang terkenal karena pernah membebaskan kota utara sendirian. Ya, meski sayangnya dia ini kalah saat duel melawan Sat ya. Oh iya, BTW ada sedikit teralat di video Raja Iblis Sejati soal kapan Kazuki ditransfer ke dunia Isura. Waktu itu gue bilang kalau Kazuki ditransfer 9 tahun yang lalu. Rupanya itu salah, Wir. Untuk waktu pastinya sih gue nggak tahu. Cuman dia pertama ketemu Hiroto itu 13 tahun yang lalu. Dan Moria juga pernah bilang kalau dirinya, Yukiharu, dan Kazuki kekirim ke dunia Isura sekitar beberapa dekade yang lalu. Oke lah, kita langsung ke pembahasan pertama aja, yaitu biografi dari Kazuki. Kita mulai dulu dari info dasar soal karakter Kazuki ini, Wir. Untuk nama kedua dari Kazuki ini bernama Kazuki Shinada Hitam, atau bisa dibilang Kuroi Neiro Kazuki. Mungkin makna dari nama keduanya ini melambangkan bahwa saat Kazuki membantai para musuhnya, dia selalu melakukannya sambil melantunkan nyanyian favoritnya. Dan kalau kalian amati di animenya, saat Kazuki nyanyi itu nggak ada iringan musiknya. Ya, sebenarnya ada sih, cuman bukan iringan musik, tapi nyanyian Kazuki ini diiringi sama suara tembakan, cipratan darah, dan teriakan musuhnya. Terus, untuk rasnya sendiri, udah jelas kalau Kazuki ini termasuk dari ras Minya. Dan untuk job class-nya, dia masuk ke job class sebagai penembak atau prajurit masketir. Terus, kalau kita lihat voice actor yang ngisi suara Kazuki, dia ini bernama Nana Mizuki, yang juga pernah mengisi suara dari Hinata. Jujur, gue kurang tahu ya, Nana Mizuki ini pintar nyanyi apa enggak. Tapi dari sekian pas Kazuki nyanyi di animenya, bagi gue kayak kurang mantep aja sih. Bukan maksud gue ke Hinata gimana ya. Mungkin cuma beda selera aja. Kalau gue bisa kasih contoh suara vokal yang enak tuh kayak Kinori dari Guilty Crown yang nyanyinya kayak gini. Sama Nana Hoshi dari Mushoku Tensei yang nyanyinya kayak gini. Ya, kembali lagi ke selera masing-masing lah. Oke, kita balik ke Kazuki lagi. Kazuki sendiri itu seorang tamu atau pengunjung yang menjadi sosok juara di dunia Isura. Nama aslinya sendiri bukanlah Kuroi Neiro Kazuki, melainkan Mizumura Kazuki. Dari namanya aja kita udah tahu kalau Kazuki ini tamu dari Jepang. Di season 1, Yuno pernah nyebutin Kazuki sebagai salah satu legenda yang terkenal saat ini. Dia ini dikenal luas karena prestasinya dalam membebaskan kota utara yang telah diubah menjadi labirin oleh seorang Raja Iblis yang memproklamirkan diri 9 tahun yang lalu. Di animenya, dia ditugaskan oleh Auratia untuk ngalahin kota Ukahu sendirian. Dan sebagai imbalannya, nantinya Kazuki ini bakal dapat slot buat ikut pameran Shikiwai. Tapi sebenarnya Kazuki ini punya tujuan lain dalam penyerangannya ke kota Ukahu. Saat Ukahu udah terdesak, dia berniat melakukan negosiasi dengan Moriyoshi Sentinel. Simpelnya gini, Kazuki pernah nyebutin kalau belakangan ini tamu yang datang ke dunia itu kebanyakan merupakan Minya dari Jepang. Padahal di masa lampau, tamu yang datang itu nggak cuma Minya, tapi berbagai ras kayak naga, wyvern, dan lain-lain juga merupakan tamu. Nah, Kazuki ini curiga kalau keberadaan Raja Iblis Sejati juga merupakan tamu dari Jepang. Makanya saat Sat ngobrol sama dia, Sat bilang kalau Kazuki ini merupakan regu pertama yang menyelidiki hilangnya Raja Iblis Sejati. Ya, tujuan Kazuki jadi regu pertama nggak lain dan nggak bukan, itu buat mastiin identitas dari Raja Iblis Sejati. Dan tujuan Kazuki nyerang Ukahu juga sama sebenarnya, yaitu mau minta informasi soal Raja Iblis Sejati kepada Morio. Sayangnya, dia mau cut duluan gara-gara ngelawan Sal. Kalau kita lihat, Kazuki ini memakai semacam mantel militer gitu dengan bawahannya yang memakai rok panjang. Selain itu, dia juga memakai aksesoris berupa topi koboi di kepalanya. Ya, gue kurang tahu sih sebenarnya kalau itu topi koboi apa topi piknik ya. Tapi yang jelas, penampilan Kazuki ini keren banget sih. Ya, kayak kelihatan sangar aja gitu bagi gue. Belum lagi, rambut dia juga tergerai panjang dengan wajah yang juga cakep. Suaranya bagus dan bodinya kelihatan kayak gadis umur 20-an. Sayang banget dia kalah pas ngelawan Salt. Untuk kepribadiannya sendiri, dia ini memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Mungkin itu sebabnya dia nggak mau dibantu Hiroto saat Hiroto menawarkan bantuannya saat di jurang. Dia juga suka bernyanyi saat sedang bertarung.
Ya mungkin cuma gitu doang sih. Di animenya, Kazuki digambarin punya dua kemampuan utama. Yang pertama yaitu perhitungan balistik. Gue mungkin salah di sini, tapi kayaknya maksud dari perhitungan balistik ini, si Kazuki bisa melakukan perhitungan akurat pakai ilmu fisika, entah itu dari segi gaya inersia ataupun dari ilmu fisika yang lain yang membuat perhitungannya menjadi akurat. Contoh kasusnya itu saat Kazuki ngegaspol mobil uap pas gerbang Okahu lagi ditutup. Di screen itu diperlihatin dia ngitung masa mobil sama kecepatan rotasi roda mobilnya buat memperhitungkan kalau dia bakal bisa ngegagalin prajurit Okahu yang lagi nutup gerbang. Dan tentu aja kemampuannya ini juga dia pakai pas nembak pakai senapannya. Itu sebabnya juga tembakan lenggungnya bisa selalu akurat bahkan saat musuhnya lagi berlindung di balik perisai. Untuk kemampuan utama Kazuki yang kedua yaitu Kazuki bisa ngatur lintasan peluru yang ia tembakan. Ya simpelnya dia bisa bikin tembakan pelurunya itu belok ataupun nukik. BTW sedikit info nih, di dunia Isura penggunaan senapan atau senjata api itu kurang diminati karena susah dikombo pakai seni kata. Itu sebabnya kebanyakan prajurit lebih suka pakai busur karena bisa dikomboin pakai seni kata. Simpelnya para prajurit di sana bisa nambahin kekuatan dan bahkan membelokin arah tembakan busur pakai lantunan seni kekuatan. Nah untuk mempopulerkan senjata api, Hiroto memerlukan sesosok tokoh populer yang buat tunjukin keefektifan senjata api. Maka dari itu, saat pertama kali ketemu Kazuki, yaitu 13 tahun yang lalu, Hiroto memanfaatin Kazuki buat sebagai promosi senjata api miliknya. Selain itu, di volume 8, saat terjadi penyerangan ke Institut Pertahanan Nasional Auratia, Ozonisma rupanya telah mentransplantasikan tangan Kazuki ke dalam dirinya. Dan Ozonisma bisa menggunakan penyimpangan Kazuki yang dimana dia bisa membelokkan lintasan tembakannya. Oke Wir, mungkin itu aja informasi soal Kazuki Shinada Hitam yang gue tahu. Kalau kalian ada info tambahan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke, thanks buat yang udah nonton sampai habis dan see you di next video.